Lagi-lagi publik dihebohkan dengan pengakuan putri Ustadz Yusuf Mansur, yaitu Wirda Mansur, yang mengatakan jika dirinya pernah bertemu dengan grup musik asal Korea Selatan, BTS. Video cuplikan pengakuannya itu lantas menjadi sorotan publik lantaran banyak yang percaya. Namun tidak sedikit juga yang menganggap putri Ustadz Yusuf Mansur itu sedang berhalusinasi. Melihat sang anak kembali menjadi sorotan, Ustadz Yusuf Mansur pun mengungkapkan fakta mengejutkan, di mana ia pun mengaku bahwa ia juga pernah melihat BTS bersama dengan anak perempuannya itu. Sang ayah lantas membenarkan pengakuan putri tercintanya itu jika dirinya dan putrinya memang bertemu dengan boyband asal Korea Selatan tersebut. Selain itu, dibalik pengakuan kontroversi Wirda yang selalu membuat publik heboh, justru kini publik kembali dikejutkan oleh pengakuan Ustadz Yusuf Mansur yang mengatakan jika putrinya itu akan segera menikah. Saat ditanya kapan pernikahan itu akan digelar, Ustadz Yusuf Mansur nyatanya punya jawaban sendiri. Namun saat disinggung apakah sudah ada calon suaminya, Ustadz Yusuf Mansur tidak memberikan jawaban pasti. Dia juga tidak memungkiri jika pernikahan ini adalah keinginannya. Itulah mengapa dirinya berharap anak perempuannya itu segera naik pelaminan dan bisa segera mendapatkan pendamping hidup yang terbaik. Lantas, seperti apakah kriteria pendamping hidup terbaik yang diinginkan oleh sang ayah untuk putri tercintanya tersebut? Dan seperti apa pula klarifikasi Ustadz Yusuf Mansur terkait pengakuan putrinya yang sempat membuat heboh publik? Gue pernah ketemu kok sama mereka. Ini tuh pernah di Jumat, pada saat itu gue nggak tahu BTS itu siapa. Kita nggak tahu kenapa ya. Kadang kalau kita tuh nggak kenal lama suka ketemu gitu loh. Lama itu 2000 berapa ya? Itu saya juga ada di situ. Ada di situ 2000 berapa belas gitu atau awal-awal mereka pakai tudung apa segala macam, terus kita dikasih tahu sama guide kita itu BTS. Nah, dulu kan saya juga nggak ngerti BTS itu apa. Ya, saya ngerti BTS itu tower kan gitu. Tower apa ya namanya? Telco gitu loh, provider gitu. Paham BTS gitu. Terus Wirda juga dulu nggak terlalu ngeh juga. Ya segitu aja. Nah, si Wirda waktu itu dalam kerangka ngomong begini loh. Yang tidak berdoa saja. Maksudnya begitu Wirda tuh ngomongnya. Yang tidak berdoa saja bisa ketemu kok siapa yang mau ketemu. Apalagi kalau berdoa. Itu pesannya sebenarnya. Yang tidak bersolawat saja bisa tercapai hajatnya. Bisa ketemu kayak tadi. Udah nggak punya keinginan juga bisa ketemu. Apalagi yang punya keinginan dia berdoa, dia bersolawat. Nah cuman bagian itu memang suka dipotong kan. Kami keluarga, alhamdulillah keluarga potongan ini. Gitu. izin Allah insya Allah. Ya semua ayah kan pengen cepat punya mantu ya. Pengen cepat punya cucu insya Allah. Lagi pitching nih mata nih kemana nih. Ini kuping saya 8. Kuping saya bukan 2 nih, 8. Ini kupingnya Tarmiji, Zani, Jamil. Matanya 4, pada ngeliatin di mana ada yang bagus gitu. Insya Allah. Belum, masih dalam proses doa. Tapi sebentar lagi insya Allah. Yang bisa kemudian ikut berjuang untuk Quran, yang bisa berjuang untuk dakwah, yang bisa berjuang untuk pendidikan, yang bisa berjuang untuk kemiskinan, kebodohan, dan mau terus belajar. Gak penting dia anak orang kaya, gak penting dia orang kaya, gak penting dia anak orang hebat atau dia orang hebat, gak penting dia anak penguasa atau dia penguasa, gak penting. Yang penting dia mau berproses menjadi orang yang manfaat. Nah, itu dia. Kelihatannya kayak gitu ya, tapi insya Allah mudah-mudahan banyak, stoknya banyak. Santri aja kan udah 100.000, masa kagak ada dari santri kan begitu, minimal itu, insya Allah. Kalau anak gadis mah bagaimana bapak ibunya ya, insya Allah saya percaya. Ustadz Yusuf Mansur diketahui kini tengah menghadapi berbagai kasus hukum. Namanya pun kerap dibicarakan di media dan ramai muncul orang-orang yang mengaku menjadi korban ayah Wirda Mansur tersebut. Ustadz Yusuf Mansur pun berusaha menghadapi masalah ini dengan tegap. Ia mengartikan cobaan ini sebagai sebuah pembelajaran.
Meski menang di kasus tabung tanah dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, Ustadz Yusuf Mansur nyatanya masih harus menghadapi berbagai kasus lain. Dengan kepastian, ia pun menegaskan tidak akan lari dan siap menghadapi kasus itu satu demi satu. Ustadz Yusuf Mansur pun berjanji akan selalu mengikuti prosedur hukum dan menjalani persidangan tanpa ada intervensi. Di samping itu pula, kini dirinya sedang disoroti kembali lantaran pernyataannya yang berniat membeli klub bola terbesar di Spanyol, Real Madrid, yang viral di jagat maya. Merespon hal tersebut, Ustadz Yusuf Mansur nampaknya tidak ambil pusing karena ia merasa sudah sering menjadi perguncingan publik. Dan seperti apakah klarifikasi Ustadz Yusuf Mansur atas pernyataannya yang kembali viral di jagat maya itu? Dan seperti apa pula dirinya merespon kemenangannya atas kasus tabung tanah tersebut? Ini bukan soal menang, soal kalah. Nggak ada cerita menang kalah. Ini cerita bagaimana Yusuf Mansur belajar tuh, gitu aja dah. Pokoknya kalau emang ada yang salah, insya Allah kita perbaiki. Kalau masih ada yang kurang-kurang, insya Allah kita coba sempurnakan. Nggak ada cerita menang, nggak ada cerita kalah. Menang itu adalah ketika kita bisa memperbaiki kesalahan itu. Menang adalah ketika kita bisa menahan diri, ketika kita bisa memukul, menahan diri untuk tidak bergembira di atas kesusahan orang, menahan diri untuk tidak bergembira di saat justru masalah masih belum selesai. Kemenangan itu adalah bagaimana kita juga diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya nggak basa-basi, emang begitu. Mudah-mudahan apa yang terjadi sama Yusuf Mansur jadi pelajaran gitu buat siapa aja yang bisa dan mau memetik pelajaran. Iya kan? Kan orang terbaik juga bukan orang yang nggak pernah salah. Tapi bagaimana kemudian dia punya salah, dia bertanggung jawab, memperbaiki, nggak lari, nggak kabur, kan gitu. Lah kan gua pulang. Itu ya. Dan kita juga masih berjalan. Kasus masih berjalan. Masih ada berapa di Pengadilan Negeri Tangerang? Masih ada 2. Di Pengadilan Selatan masih ada 1. Kita ikutin, kita hormatin semuanya. Sekaligus saya bilang bahwa ya sudah, ayo kita lanjutkan gitu loh. Sampai kemudian terjadi ketetapan dari Allah berdasarkan kemudian pengadilan yang terjadi di Indonesia. Dan saya, kawan-kawan Darul Quran, membersihkan hati. Tidak akan ada intervensi dari mana-mana, nggak ada. Dan kita benar-benar melakukan semua prosesnya dengan baik sebagai warga negara yang baik. Ya pertama kita nggak merasa benar. Emang benar ada salahnya. Ya udah gitu loh. Ya ibarat orang lagi bangun rumah, yang dilihat lagi berantakannya. Ya emang benar berantakan. Tapi ayo tungguin, ayo liatin. Kalau bisa support, ayo support supaya nih rumah jadi. Emang rumah ini apa sih? Ya kan kita orang Indonesia, sesama orang Indonesia, apalagi sesama Muslim. Ya ayo gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nyampe pada tujuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah gitu. Kalau saya viral terus nih, udah 400 juta di saya nih. Kalau dibongkar itu di sosmed 400 juta diomongin. Itu ngalahin jumlah penduduk. Lo jumlah penduduk aja 270 juta. Lah gue diomongin 400 juta. Tapi itu selalu baik. Kenapa? Kalau itu merupakan kesalahan saya bisa tahu lalu saya memperbaiki diri. Kalau itu keburukan saya bisa tahu lalu saya memperbaiki diri. Kalau itu merupakan kekurangan, saya bisa memperbaiki diri. Kalau emang itu adalah bukan dan itu merupakan sebuah kenaikan derajat, yang mudah-mudahan itu bisa kenaikan derajat. Yang soal Real Madrid itu lama-lama mengencourage orang-orang Indonesia jangan cuma nonton, tapi punya. Segala nawaitu kami adalah membangkitkan keinginan yang positif dari bangsa Indonesia untuk punya impian. Misalkan ngelihat pertandingan sepak bola, Liga Eropa, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia. Kenapa tidak bermimpi untuk memiliki klubnya, memiliki stadionnya gitu. Bahwa bila kemudian narasi itu menjadi dipotong, ya nggak apa-apa. Kan nanti kan jadi kesempatan untuk menjelaskan itu. Kenapa kalau kita bisa memiliki hanya menonton? Sedangkan memiliki itu bukan sesuatu yang muskil, bukan sesuatu yang mustahil. Kita misalkan naik kendaraan, ya baik itu mobil, motor, pesawat. Kenapa bangsa Indonesia misalkan tidak memiliki saham-saham perusahaan-perusahaan motor internasional, mobil internasional, pesawat, Boeing lah, Airbus dan lain sebagainya?
Jadi ini memang narasi-narasi mimpi. Ya memang kalau narasi mimpi biasanya diketawain. Tapi nggak apa-apa diketawain. Yang penting terus berjalan sehingga impian itu nanti pasti tercapai. Bukan di kita, di anak kita, di cucu kita begitu. Insya Allah mudah-mudahan Real Madrid benar-benar bisa kebeli ya kan. Jadi Real Masjid. Itu tromol gede kok. Tromol masjid gede kalau dikumpulin jangankan cuma Real Madrid. Gitu kan? Semua klub juga bisa kita beli asal kita bersatu gitu insyaallah. Oh serius? Kenapa enggak gitu loh? Kenapa tidak? Kita penonton loh. Kita penonton Liverpool, kita penonton Manchester City, penonton Manchester United, penonton kemudian Real Madrid dan klub-klub bola lainnya. Yang ngapain cuma nonton kan gitu. Gimana? Bismillah gitu. Lagian emang pakai duit apa? Duit dari mana? Pakai Allah, pakai doa, nanti jalannya diadain gitu. Ya alhamdulillah kan kita diajarkan bersyukur, ngelihat yang baik-baik dah gitu. Dan satu lagi tadi nggak merasa benar juga gitu. Jangan gitu. Tapi karena persoalannya emang udah menjadi persoalan pengadilan kan, ya ayo. Ya bismillah aja. Sementara saya tetap ngajar, kami tetap ngendalin pesantren, buka-buka cabang yang baru-baru, mengantar anak-anak kami ke luar negeri, mengantar anak-anak kami menjadi taruna, akpol, akmil, dan lain sebagainya, mengantar anak-anak ayah bunda menjadi anak-anak yang soleh-soleh gitu aja. Kenapa kok bisa begitu? Ya ini ada doa-doa orang-orang yang tetap percaya gitu bahwa ya insya Allah lah, mudah-mudahan nama orang jalan mah pasti ada kesandungnya, orang berbuat pasti ada salahnya. Percaya bahwa kita insya Allah bisa menyelesaikan semuanya dan bisa berdiri dengan itu. Saya rasa doa dari para pemirsa jamaah, kunci doa. Kayaknya mah kalau dari kita mah nggak ada. Doa dari semuanya, terutama dari orang tua kita ya, dari istri-istri kami, masya Allah.